kemarin itu apa ya Pak? Dan Pak ya Pak, Pak ya nih. Oh baru ini dong yang Kembarannya dari kelompok apa ya? Macam namanya beda-beda gitu tapi orangnya hampir sama-sama ya. Oh gitu ya. tahun lalu ya. Tahun ini baru ini. Jadi baru tadi ada apa gitu rasanya itu. Mungkin itu Tahun ini baru pasti tahun baru kok iki. Audiensi ini mendapatkan win-win solution yang bisa kita dapatkan. Mungkin monggo dari perwakilan dari AMAT kami persilahkan mohon disampaikan apa yang tujuan dengan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Mukti Suryadara, koordinator dari AMAT. Jadi langsung saja pada intinya nih Bu. Jadi mau mempertanyakan kepada Kepala BPN atau yang mewakili terkait ditolaknya permohonan pengurusan sertifikat tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertanyakan apakah BPN ini memiliki hak atau wewenang untuk memvalidasi BPHTB. Yang ketiga, mempertanyakan mengapa BPN Tulungagung ini dalam persyaratannya apabila yang punya hak atas tanah itu sudah meninggal harus memakai akte kematian. Padahal di dalam PTSL pun surat kematian pun boleh atau berlaku untuk pengurusan sertifikat tanah. Yang keempat, mempertanyakan SOP BPN dalam proses pemecahan sertifikat tanah ini sebenarnya berapa lama? Kok selalu ada yang kurang gini, kurang gitu. Saya pengen tahu yang sebenarnya pasnya itu berapa bulankah atau berapa minggukah atau sebenarnya berapa harikah, seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pihak BPN. Mungkin ada tambahan dari Semora kan ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya inti dari permasalahan itu yang pertama adalah bahwa adanya ketidaksinkronan pandangan terkait permasalahan BPHTB antara Bapenda dan BPN yang mengakibatkan masyarakat kesulitan ataupun tidak bisa untuk mengurus sertifikatnya. Padahal di sini sertifikat ini untuk pensertifikatan ini adalah program nasional. Makanya kami semua juga ingin tahu sampai seberapa jauh sinkronisasi ataupun ini perbedaan pandangan tentang BPHTB tadi bisa dipersempit bahkan bisa disamakan supaya masyarakat dapat lancar untuk mengurus sertifikat. Itu yang pertama. Permasalahannya juga akhirnya tidak ada kejelasan bagaimana nasib tanah-tanah yang belum tersertifikat tersebut ketika ada perbedaan pandangan tersebut. Seperti yang jadi ini sangat merugikan masyarakat. Kemudian adanya dualisme kebijakan seperti itu tadi, itu nanti juga pasti akan menjadi sebuah presiden buruk dalam pengurusan sertifikat, di mana umpama untuk PTSL tidak diwajibkan untuk akte kematian, tapi kalau untuk pengurusan sendiri atau bahkan lewat notaris pun itu harus ada segala macam, dan ini sangat memberatkan. Jadi sebenarnya masyarakat ini hanya ingin kepastian. Masyarakat akan selalu mengikuti proses sesuai dengan peraturan. Tapi kalau bisa dipersimpel saja, jangan sampai dipersulit. Mungkin sementara itu Nanti kita ada tanggapan setelah kita mendengar dari yang. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, anggota Dewan Komisi yang kami hormat, Bapak, Ibu, ya hadir semua dari Almas dari Pak Lurah Pasukanan dan dari semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu dari Bapenda. Alhamdulillah kita terima kasih diundang pada kesempatan dari dalam rangka mendapatkan komisi ya. Jadi itu dari mohon maaf sebelumnya kami berbicara melupakan karena ada kegiatan lain untuk menghadiri di sini. Terkait yang disampaikan tadi dari Pak Yoyo, Pak Yogi dan Pak Yoyo. Pak Yogi dan Pak Yoyo terkait dengan mungkin BPADB ya, Pak Yogi. Jadi BPADB itu mungkin bisa saya sampaikan bahwa kami dengan Bapenda itu memang sinkronis sudah memang kita ada link juga dengan BPADB ini masalah kita sudah ada namanya MOU, jadi aplikasi itu link dengan Bapenda juga. Jadi makanya bagaimana aturan mestinya sama saja seperti itu. Okay. Jadi memang masalah ketentuan yang terkait usaha sebagainya sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi saya kira sama kita melayani masyarakat itu juga artinya juga masyarakat umum maupun sama kita ada penerapan aturannya seperti itu. Okay. Jadi memang sudah kita laksanakan seperti itu. Atau mungkin yang dicontohkan banyak beberapa kasus yang BPADB sudah clear tapi ditolak oleh BPN, Pak. Ini yang maksud kami adanya ketidaksinkronan. Kalau memang biasanya kalau tidak sinkron kita kembalikan Pak, jadi ke yang bersangkutan untuk ke Bapenda Pak ya. Jadi memang karena kita meneliti itu karena untuk menentukan prosesnya itu kan berbeda, jadi waris jual beli dan sebagainya itu di kita kalau di Bapenda itu mungkin ada dan kita untuk ada koreksi kita berhasil dengan Bapenda dengan Pak Sony ya bisa itu untuk diperbaiki sehingga berkas tersebut bisa sesuai ketentuan dan bisa diterima untuk didaftar. Jadi seperti itu. Ya, bentar. Mohon maaf ya. Institusi ini institusi pemerintah Bapak ya. Jadi bukan ludrukan. Sehingga apa yang divalidasi oleh Bapenda itu sudah melalui verifikasi teruji. Kalau verifikasi sudah diberikan kepada pemohon dan dinyatakan sah, ini jika dibatalkan harus melalui pengadilan, Pak. Tidak seenaknya direvisi, ditarik ulang, direvisi. Ini institusi pemerintah, bukan ludrukan. Jadi validasi ini masyarakat menganggap sudah mempunyai hukum tetap. Nah kalau ini diberikan masyarakat ditolak oleh diperbaiki lagi loh. Ini institusi pemerintah. Kok seenak perutnya sendiri aja. Kalau ingin memperbaiki ya harus putusan pengadilan, ada penetapan bahwa itu salah. Jadi menurut kami MOU tadi antara BPN dan Bapenda tadi adalah bukan praktek institusi, tapi ini ludrukan. Mohon maaf ya. Nah, kalau kita mengacu perda tentang waris ini yang jadi problema, bahwa dalam pasal 12 di penjelasan pun dikatakan cukup jelas. Dalam hal perolehan hak karena hibah, wasiat atau waris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf A, angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah, wasiat atau waris termasuk suami istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 300 juta. Ini jelas, yang artinya di dalam penjelasan undang-undang ini ditulis cukup jelas. Ini sudah tidak ada asumsi semestinya.
Ini mohon maaf. Jadi mohon MUU atau sinkronisasi juga dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi jangan MUU ludrukan. Validasi sudah dikeluarkan, bisa ditarik seenaknya aja. BPN menganggap ini nggak cocok, dikembalikan untuk diperbaiki. Terus ini institusi pemerintah semacam apa gitu kan? Ini menyangkut masyarakat banyak, Pak. Itu cukup sekian dulu aja. Mohon ini dalam hal dipikirkan agar otak-otak bodoh seperti saya ini bisa menerima penjelasan dengan cara jelas. Biar ditambahkan Pak Bukat dan menangani berkas tersebut, Pak. Sebentar ya, sebelum dilanjut. Kita fokus pada pertanyaan dulu. Kan pertanyaannya Mas Yogi tadi kan poinnya beberapa poin kita jawab satu-satu. Kita jelaskan satu-satu. Kalau nanti di sini itu menurut pendapat nanti tidak ada habisnya nanti. Jadi pertanyaan fokus kepada permasalahan ini dulu. Jadi pertanyaan dari Mas Yogi dulu mohon nanti dijawab serta nanti Mas Yoyo tadi apa? Sinkronisasi. Dan tentang itu kita fokus di itu dulu. Jangan biar dijelaskan dulu, jangan dipegang. Biar satu-satu biar enak nanti kalau demikian tolong Mas Yogi perjelas pertanyaan Anda. Saya menilai redaksi Anda memang simpel, padat, dan belum mampu dipahami. Akhirnya dijabarkan oleh saudara Yoyo dan saudara Tono. Makanya itu kalau lihat permasalahan di sini, kalau saya baca itu kan sesimpel itu. Sebenarnya substansinya sama, Bu. Gitu, Substansi gini. Yoyo, Yogi ini memberikan tema, ibaratnya begitu. Terus dijabarkan oleh Pak Yoyo dan lebih detail oleh saudara Tono. Jadi sama mereka bertiga. Intinya seperti itu. Jadi bisa langsung dijawab oleh saudara Torkan atau yang lain. Saya pikir sama, substansinya itu memang. Jadi tidak sinkronnya antara Dispenda, Bapenda dan BPN. Karena pada satu perkara yang dibawa oleh saudara Yogi ini secara detail dan gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Toto. Sama. Jadi mungkin saya perjelas ini. Ketika semua validasi ini sudah dilakukan oleh Bapenda, kemudian ditolak oleh BPN. Disinilah sebenarnya kerancuan kebingungan masyarakat. Bagaimana mungkin ada satu peraturan dengan bermacam-macam interpretasi. Ini yang harus dijelaskan oleh BPN ataupun